Lah, carito wak lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo kakak skoter semuanya. Welcome back to podcast Sakato Sapandape Kabacarito. Nah, kali ini Nesha jadi host sendiri lagi ya kakak skoter semuanya, karena Kak Cynthia lagi berhalangan. Tapi bintang tamu pada episode kali ini nggak kalah asik skoter, yang sering disebut angkatan 1, angkatan 1, angkatan 1, angkatan 1. Nah, kali ini kita minta perkenalan dulu kepada bintang tamu kita pada episode kali ini. Silahkan Kak, perkenalan dirinya dulu. Halo kakak skuter semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Pratama. Biasa dipanggil Kak Gilang, atau dulu Kak Goblin, atau dulu sekarang nih bisa dipanggil Kak Gils. Nah, itu kakak berasal dari angkatan 1 Purna Sapandape Skotide. Nah, jadi inilah salah satu sesepuh Purna dari Sapandape Skoter. Sesepuh Kak. Sesepuh terlalu tua ya, tapi memang itulah keadaannya. Sekarang ini udah angkatan berapa? Angkatan 13. OTW angkatan 14. OTW angkatan 14, bayangkan sudah 13 tahun. Pramuka Sapandape ini berdiri, dan ya begitulah ya. Kenyataan fakta dan sesuai data juga ya, bagaimana ya. Nah, jadi skoter kali ini Nesha ada bersama Kak Gilang, dan kami berdua akan menemani skoter beberapa menit ke depan. Nah, Kak Gilang, langsung aja Nesha mau nanya-nanya. Pasti kita santai aja, santai aja. Kakak skoter di rumah mungkin sambil rebahan, saya yakin nih teman-teman saya atau kakak-kakak yang lainnya pasti sambil rebahan nih. Sambil makan snack, makan mie rebus. Rebahan miring ke kiri, HP pegang tangan kanan ya kan. Nah, Kak Gilang. Gak lucu ya, maaf. Nesha mau nanya, Nesha sebenarnya sebelum tag video nih masih penasaran Kak, gimana angkatan 1 yang dulu Kak. Nesha mau nanya nih Kak, Kak Gilang silahkan sharing ke kakak skoter di rumah, cerita kenapa sih bisa kenal sama Sapandape Kak. Bisa kenal sama Sapandape. Iya, sama Sapandape yang dulunya ya OTW 14 tahun Kak. Mungkin kalau diceritakan secara satu persatu mungkin lama podcast ini. Berapa mungkin halaman habis? bukan berapa halaman, seminggu kita di sini. Mungkin kalau diceritakan satu persatu, saking banyaknya pengalaman, dan itulah penyebabnya bagian mana, part yang mana nih yang mau diceritakan, yang mau diceritahu. Cuma kalau Nesha tanya tadi terkait tentang gimana kenal sama Sapandape. Gimana kenal sama Sapandape, berarti kita mulai dari nol ya. Iya Kak. Ya. Dari 2013. Dari 2013 kembali ya. mengulang cerita. Ya. Mungkin ini cara umum aja ya. Kalau kenal Sapandape itu dulu namanya bukan Sapandape ya. Ini kan singkatan-singkatan seperti ini kan sekarang udah banyak nih. Iya. Singkatan-singkatan dalam sistem kepramukaan organisasi. Di sini kan ada Sapandape, ada namanya SPNDPK, banyak ya, yang lain-lain. Kalau sekarang kan ya udah banyak ya singkatan-singkatan seperti itu. Iya. Nah, jadi ya itulah dulu namanya ya Gudep SMP 24 Padang aja yang Kak kenal ya, dan mungkin sangat harum sekali ya di Lubek ya dulu tuh ya. Nah, jadi awalnya itu ya benar kakak juga memantau dan menyaksikan dan juga berkomentar ya di podcast sebelumnya yang Wakatutu, terus Katiko gitu. Terakhir kemarin Kak Reva dan Kak Wen menceritakan bagaimana awal mereka di sini kan. Ya kurang lebih sama lah pengalamannya, karena kakak juga saksi hidup juga gimana awal dari Kak Wen dan Kak Reva masuk ke dalam squad kita ini gitu. Sampai dulu di awalnya itu kan ya itulah tahun 2013 itu awal Kak Reva dan Kak Wen masuk dengan event pertama kita, yaitu hiking. Hiking di Koto Lalang. Nah, buat kakak-kakak skoter tahu, Koto Lalang itu tempat yang paling bersejarah itu. Semenjak saya masih aktif hingga saya purna beberapa tahun setelah saya aktif di sini. Nah, itu Koto Lalang tuh sama-sama menjadi tempat yang sangat-sangat sakral, karena event banyak sekali, event awal, event yang berkesan, dan event-event besar yang kita lakukan atas nama Gudep Sapandape di Koto Lalang gitu. Itu Koto Lalang pada gue
asa mulonyo pangkat kami. Itu pernah jadi yel-yel waktu Jambran 2013. Pernah nama Kota Lalang jadi yel-yel, itu satu kebanggaan buat tersendiri. Kota Lalang Banda Bue banyak sekali di sana. Iya. Kalau sekarang kan di Tiger Camp, kalau kami camping. Tiger Camp Lubuk turun. Nah, kakak dulu sama teman-teman kakak awal Tiger Camp itu, awal dibuka Tiger Camp untuk bisa mengadakan event-event camping gitu ya, untuk umum maupun untuk organisasi. Nah, awalnya tuh kita dulu Kita first time-nya. Ya, first time-nya dulu kita tuh, termasuk yang awal-awal yang mengadakan event gitu, yang berani mengadakan event di Tiger Camp itu dengan fasilitas seadanya dulu di Tiger Camp. Nah, dulu kakak sama teman-teman sempat menjadi panitia LT1 dulu di Tiger Camp itu. LT1 pertama kali berarti Kak? LT1 yang kakak jadi panitia. Kakak dulu sempat juga mengadakan menjadi peserta LT1 ya waktu kakak kelas 8 berarti ya, awal-awal Kak Wen dan Kak Reva di sini tuh. Nah, itu Kak, tolong bantu berpikir Kak, lalamu karena di Gunung Saria, daerah Kuranji. Nah, itu Gunung Saria namanya. Lapau Baanjuang Gunung Saria. Ada di proposal itu dulu ya kan Kak? Berarti Kota Lalang itu tempat pertama camping segala macam event di situ diadakan. Nah, kita rapat-rapat, nongkrong membahas soal kepramukaan, entah hal-hal lain yang berbau personal. Nah, itu di sana. Berarti tempat bersejarah juga salah satu. Tempat bersejarah yang sebenarnya kakak sarankan adik-adik semua harus tahu setidaknya tempat itu ya. Harus melihat kondisi. Karena kita awal dari sana dulu ya. Iya, Kak. Awalnya dari sana dulu. Nah, terus Kak, Nisha juga mau tanya nih Kak, kenapa Kak Gilang bisa bertahan di Sapandape waktu itu tanpa adanya Purna Kak? Kan waktu itu angkatan pertama kali saya Purna ya, iya, kakak teman ya, jadi Purna yang pertama. Iya, dari bimbingan Kak Reva dan Kak Wen kan waktu itu kan belum ada Purna. Kenapa Kak bisa bertahan dengan kondisi yang sangat ketat juga dibilang waktu itu kan Kak? Dulu itu mungkin flashback dikit ya. Iya. Dulu itu kita pramuka itu zaman kakak pertama lebih ke mencetus. Nah, kalau sekarang kan mempertahankan lagi, mempertahankan dan bahkan mengembangkan sampai mengepakkan sayap kemana-mana nih kan. Siapa yang nggak kenal Sapandape Skotiden ya kan? Kalau sekarang, kalau dulu nggak, di Lubek aja dulu. Ya, kita awal memang dari nol. Ya, memang pendekatannya sesuai dengan apa yang diceritakan sama Kak Wen sama Kak Reva. Nah, kalau berkaca dari sebelumnya, memang pramuka di zaman kakak itu dari awal ya, seperti yang Kak Wen dan Kak Reva telah sampaikan sebelumnya di podcast ini. Memang kita tuh dulu dari nol, dari mencetuskan hingga nantinya akan sampai sekarang kan konteksnya mempertahankan dan mengembangkan, mengepakkan sayap ya. Siapa yang nggak kenal Sapandape Skotiden kan, Kota Padang. Dulu tuh hanya di Lubek aja dulu, Lubek saja dulu tuh. Lubek, Bingkaruang Lubek dulu apa namanya itu Kak Rivo mas ya kan. Kak Rivo, Anda pasti tertawa mendengar ini kan. Saya tahu Anda pasti tertawa mendengar Bingkaruang Lubek, tapi emang itu dulu. Emang kenyataan. Tapi kalau ditanya gimana kakak bisa bertahan dengan awalnya seperti itu dan bahkan justru kakak yang Purna yang pertama dan waktu kakak peserta tidak ada Purna kan. Nah, itu ya sama kesannya seperti Kak Wen dan Kak Reva sampaikan, pendekatan. Justru bukan hanya kakak, setiap orang mungkin ya, dan kalau kita udah dapat pendekatan secara personal segala macam, nah itu akan menjadi suatu hal yang bikin kita bertahan apapun konteksnya, baik itu pramuka, organisasi sekolah ataupun hal-hal lain di luar sana gitu. Jadi emang pendekatan ini sangat berpengaruh ya sama seperti yang sudah sebelumnya gitu kan. Kita datang lebih awal ataupun pulang paling akhir gitu kan. Setiap selesai latihan ada ngobrol-ngobrol segala macam. Nah, momen-momen itu kan bukan bukan ada sendiri, tapi kita sendiri yang menciptakan kalau tidak ada gitu kan. Awalnya memang seperti itu gitu. Nah, setelah itu kan berlanjut udah jadi Purna. Nah, tetaplah kita diajak gitu, walaupun ranahnya masih konteks
personal, apa nongkrong-nongkrong biasa, oh ini ada event ini. Nah itu hanya itu saja, mungkin sesederhana itu yang bikin kita bertahan sampai saat ini. Itu aja sih gitu. Jadi ketika kita kembali pun ke sini, mungkin nih suara kakak secara pribadi ya, ketika kakak kembali ke Gudep ini, entah dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dan dengan atribut apapun ke sini, itu rasanya sama kayak dulu aja gitu. Walaupun aksesorisnya beda ya, kayak Sanggar sekarang udah wangi sekarang ya, itu beda, itu tetap sama rasanya walaupun atributnya beda sekarang ini kan. Sampai sekarang nih atribut kepramukaan di sini, mulai dari struktur secara struktural ataupun fungsionalnya di sini ya sudah banyak berubah ya, pastilah ada perkembangan. Dan ini kakak rasa nih perkembangannya udah sangat bagus sekali gitu. Tapi rasa kakak di sini masih tetap sama. Nah terus kak, dari beberapa momen yang telah kakak lewatin di angkatan 1, apa yang sampai sekarang nggak bisa kakak lupakan dan masih terukir jelas di pikiran kakak? Terukir jelas di pikiran ya. Kakak bilang kalau masalah momen itu setiap obrolan, setiap latihan itu selalu ada momen, selalu yang paling nggak bisa dilupakan. Semuanya emang nggak bisa dilupakan. Ini ya kalau kakak dites sekarang, Lang ingat nggak yang waktu ini, Lang ingat nggak waktu ini, kakak jawab. Kakak jawab. Itu makanya justru ya teman-teman angkatan 1 saya dimanapun anda berada, tolong datanglah ke sini, bantu saya menceritakan, menjelaskan kepada Gudep kita ini tentang masa-masa indah kita ya teman-teman ya gitu. Jadi kalau saya sendiri mungkin rasanya kurang afdol, tapi apa boleh buat, saya akan pertahankan dengan argumentasi saya sendiri gitu ya. Mungkin ini lebih ke personal ya kayaknya kalau ditanya hal-hal yang paling berkesan. Cuma sekarang paling berkesan tuh semuanya berkesannya. Kakak nggak mengotak-ngatikan ya, oh ini paling berkesan, enggak, semuanya berkesan. Semuanya alhamdulillah masih ingat, alhamdulillah masih ingat. Tapi yang beberapa salah 1, salah 2 atau salah 5 pun ya kak. Yang pertama itu yang masih melekat tuh ya tatungkui tagak lo liat tuh. Iya. Nah itu Karifa langsung menunjuk ya. Itu alhamdulillah, itu rasa kebanggaan sendiri, slogan itu masih dipakai. Iya. Gitu. Awalnya ya agak sombong dikit ya kayak dulu itu saya, dan itu yang mengatakan. Ternyata ini pencetusnya guys. Dulu tuh kalau teman-teman, kalau ini cerita singkat aja, itu dari lagu Si Buset itu sumbernya dulu. Ada lagu Si Buset judulnya Liga Sawah. Nah, dia sebagai komentator bola menceritakan tentang permainan bola. Di sana ada tatungkui itu tagak lu lihat, tatungkui tagak lu lihat. Terus kakak sama teman-teman menjadikan itu sebagai bahan lelucon gitu, gitu. Terus sampailah pada saat Jambore Ranting Lubek 2013, awal event besar kita keluar waktu itu, waktu zaman kakak ya. Nah itu kita bikin yel-yel dalam bentuk PBB dulu gitu. Nah kita cari gerakan, cari slogan, cari apa ini ya, yang kita mencari suatu slogan yang bikin kita ini dikenal orang dulu gitu. Selain atribut pink hitam, apa sih yang lain yang bikin orang-orang di luar sana kenal Gudep kita, yang bikin cikal bakal ini? Ternyata kita coba lah waktu itu gerakannya lancang depan gitu. Lancang depan gerak, kita tunggu tagak lu lihat gitu. Jadi ambil dari tunggu tagak lu lihat. Dan itu tuh secara itu filosofis banget sebenarnya, banget. Itu beko edit ya, beko muku-muku yang pakai gitu kan. Keren ya, editor siapa nape ini keren ya. Gitu pakai muku-muku kadang tuh kayak enggak Indomie bahasanya dikit ya gitu. Apalkan aja dulu daripada enggak apa pula nanti karena itulah. Kalian kalau nyari ilmu ya kayak gini lah, tapi kalau nyari lucu banyak. Nah, gitu. Nah, jadi ya sangat filosofis sekali ya. Ini sebenarnya nih untuk pengetahuan Gudep, kakak rasa ini suatu kebanggaan dan perlu diketahui bahkan sampai angkatan-angkatan seterusnya gitu. Kebetulan mumpung kakak ada di sini, terserah lah mau ngambil informasi sedemikian rupa seperti apa ya, begitu. Itu slogannya sangat filosofis sekali. Jadi tatungkui tagak lo lihat. Jadi setelah kita jatuh terus bangkit lagi kan, bahasa Indonesia seperti itu. Jatuh bangkit lagi kan.
itu sangat filosofis sekali dan melambangkan kegigihan budaya kita, dan emang itu filosofinya pada saat itu karena memang lagi-lagi cetus masa-masa awal ya pasti ada masa naiknya, ada masa turunnya gitu kan. Kak Reva dan Kak Wen sendiri mungkin secara personal merasakan dan sudah disampaikan ya di podcast sebelumnya gitu. Pasti ada masa-masa jayanya, masa-masa jatuh-jatuhnya. Nah itulah jadi slogan kita. Kita nggak berani bilang kalau kita akan terbang tinggi terus, nggak bisa. Kita juga nggak pesimis juga mengatakan kalau kita di bawah terus, nggak bisa. Jadi ada masa naik, ada masa turun. Nah, itulah Tatungkuy Tagalollia. AY di belakang itu dari Kak Wen dulu tuh. Kak Wen kalau kakak ingat nama Bluetooth kakak dulu kan Iwen Mambel dan Iwen AY dulu kan kak. Nama PB kakak dulu waktu kewak main di Kortu kak. Nah, namanya Iwen AY, Iwen_AY. Nah Kak Wen nih dulu juga termasuk kakak pembina yang suka vokal, frontal dan koar paling semangat kalau soal yel paling menggerakkan kita tuh Kak Wen tuh dulu ya. Kalau Kak Reva belakang layar. Kalau untuk soal yel Kak Reva pemalu. Kak Reva tuh kakak pembina kalian, Kak Reva tuh pemalu dulu kalau untuk soal yel gitu kan. Tapi kita paksakan untuk pakai baju pakai pink hitam atau atribut segala macam yang berani gila itu memang kakak akui Kak Wen dulu tuh ya. Jadi Kak Wen tuh dia aye jadinya kayak Tatungkuy Tagalollia aye gitu. Itu secara filosofinya di Tatungkuy Tagalollia aye. Itu secara filosofisnya yang patut kita pahami dan tahu, yang bukan paham setidaknya tahu aja gitu. Gitulah. Yang membuat Tatungkuy Tagalollia berarti nih Sapa Nape dari SMP 24. Itu yang kira-kira menjadi spesifikasinya untuk budaya kita gitu kan, selain warna api hitam dan ya itulah kita sampai dikenal. Terus secara personal ya selain itu kebanggaan sendiri ya setiap event juga hal-hal paling berkesan juga. Terus waktu itu kalau saya pribadi mungkin dengan kakak-kakak yang lain itu waktu kita membicarakan soal kepermukaan, waktu kita nongkrong di jembatan ujung tanah dulu di UT ya. Sampai sekarang UT, bahasa kerennya UT ya. UT jembatan ujung tanah tuh. Waktu itu kembali lagi Kak Reva dan Kak Wen juga sering ngajak-ngajak kita buat bantu-bantu dan mendampingi mereka untuk mengunjungi latihan gabungan di luar. Itu pulang dari sana kita duduk di sana makan goreng. Terus sampai di sana kakak waktu itu masih kelas 9 gitu kan. Kelas 9 makan goreng, lama-lama duduk. Nah, kakak bercanda sama teman-teman namanya si Felbi Muhammad Felbi Winanda angkatan 1. Rivo Eka Saputra, Mai Batun Remastri dan kakak lain yang Rulia Pridino, semuanya lah waktu itu yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Tapi waktu secara personal ya, pada saat kejadian itu, nah kakak itu aja yang ada di sana yang saya sebutkan tadi. Kak Felbi Winanda ini, beliau ini juga bagian dari anggota dewan yang Pratama dulu ya. Jadi kakak bermain Bagalui lah ya. Kita pakai bahasa Indonesia Minang aja ya, kakak skoter ya dimanapun anda berada ya. Mohon dipahami aja bersama-sama karena kalau cari ilmu ya seperti ini, kalau nyari lucu banyak. Alawa ya. Alawa. Alhamdulillah lah. Jadi waktu itu sempat kedorong, terus kakak jatuh waktu itu kena itu kakak tulang punggung belakang. Jadi tulang punggung kakak kena kan, terus kakak coba push up. Wah nggak bisa push up. Kak Gilang nggak bisa push up loh kak, baca role kak. Nah itu tuh sampai berlinang air mata kan merusak karir ya, masa hanya dengan kayak gitu kan semua. Langsung lah kakak diantarkan sama Kak Reva ke rumah orang tua kakak di Perumnas Bali Ujang di arah sana gitu. Itu paling berkesan sih. Habis itu kayak lebih berhati-hati lah dalam berkegiatan pramuka. Waktu itu kakak mikirnya kayak gitu kan, kayak bako gimana ini translate-nya di bawah ya. Lucu kalau kita bahasa Indonesia nih ya. Kak bako kak gitu kan. Itu paling itu karena kalau yang lain banyak sih yang paling diceritakan tuh kayak lagi kita makan nasi goreng, kita makan bajamba gitu, nasi goreng terus pakai energen, kadang-kadang cappuccino gitu itu hal yang biasa lagi, nggak lucu lagi ya. Tapi kalian masih lucu tuh menurut kalian. Tapi menurut kakak itu udah itu ya, udah kayak jadi kebiasaan mungkin karena saya tradisi kayak gitu ya.
tradisi kayak mandi waktu waktu LT2 ataupun perjusami jadi panitia ataupun peserta pakai Pepsodent gitu kan, itu hal yang biasa gitu ya. Jadi kayak kalau kalian lucu di rumah, syukurlah, alhamdulillah. Banyak gitu kan, banyak kita bawa pokoknya mulai kalau ada event, misalnya yang terdekat, misalnya di Padang Basi gitu ya, baik kita peserta maupun panitia, mulai dari tahap awal persiapan sampai akhir itu selalu ada cerita dan ada part yang harus diceritakan dan tidak bisa diputuskan. Saking banyaknya baik itu dalam keadaan gagal berhasil, nah kita semuanya bawa ketawa aja gitu. Itu kakak pribadi ya, nggak tahu yang lain menangis dalam penderitaan, entahlah. Jadi kakak ketawa aja. Baik itu pengalamannya itu, jadi berkesan nih menurut kakak itu, maupun gagal ataupun berhasil semuanya tuh berkesan. Semuanya berkesan, alhamdulillah berkesan. Misalnya kita ngadain event gitu kan, terus hari hujan, ya kan? Hujan tuh dulu kayak hujan badai itu dulu sempat dongkol dalam hati kan, tapi adanya plan B, plan C, plan D, ujung-ujungnya masih ke plan A lagi kan. Sering dimarahin sama Kak Reva, ini ada nggak cara gimana kayak gini kok nggak ada plannya. Alhamdulillah lah, kita masih ada teman-teman kakak kan pawang semua, mereka itu pawang semua ya, ada aja kelakuan itu kan. Jadi alhamdulillah lah, seminimal mungkin acara alhamdulillah tetap terlaksana gitu. Tapi itulah kembali lagi lah, karena kita kurangnya pasokan anggota baik dari peserta maupun panitia, itu yang membuat acara itu dulu mungkin minusnya mungkin kurang rame. Walaupun ya kembali lagi, walaupun semeriah apapun kita buat acara ataupun menghadiri acara, kalau memang dari partisipannya yang kurang rame, ya tidak meriah juga, kurang meriah juga gitu. Jadi tetap ada campur tangan dari pihak manapun. Mantap. Jadi kalau yang ditanya berkesan, semuanya berkesan. Nah itu, semuanya berkesan. Nah terus Kak, perasaan kakak bisa kembali lagi, bisa duduk di podcast Sakato pada episode kali ini, gimana perasaannya Kak? Sebenarnya lu menyangkut. Sebenarnya kakak pribadi juga ingin semenjak di podcast Wakatutu, Kak Wen dan Kak Reva itu selalu menyinggung tuh. Atau sempat ada di cuplikan Kak Wen tuh di itu. Kalau kalian ingin masuk podcast, jual kemari. Jangan hanya mengekek sih di sini, bali tiket dulu di situ. Kak sudah tercapai dulu di sini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan gitu. Ingin sekali rasanya gitu, walaupun ya ilmu mungkin tidak banyak yang bisa diberi ya, mungkin pengalaman segala macam ya, inilah kakak apa adanya aja gitu kan. Tapi secara langsung maupun tidak langsung, apa yang terjadi di Gudep ini, apa cikal bakal segala macam gitu, semoga itulah harapannya jadi pembelajaran gitu kan. Ambil yang baik, tinggalkan yang baik juga lah kalau bisa ditinggalkan kan, untuk diaplikasikan ke yang lain begitu. Jadi kalau ditanya rasanya, sangat-sangat bangga, sangat-sangat senang sekali. Justru merasa berkecil hati karena tidak bisa menggunakan pakaian pramuka lengkap. Maksudnya itu tidak kelihatan sebagai Purna. Tapi siapa yang nggak kenal Gilang kan? Siapa yang nggak kenal Kak Gilang gitu kan? Dengan nggak pakai apapun, dengan kondisi apapun, dengan ada di kamera ini pasti tahu, oh ini Kak Gilang, oh ini alumni, ini Purna siapa namanya? Angkatan 1. Siapa yang nggak kenal Kak Gilang angkatan 1? Jadi kalau mungkin Kak Reva dan Kak Wen ataupun kakak-kakak yang lain, kakak Purna yang lain sering mengatakan kata satu, nah inilah dia. Jadi kakak di sini bukan hanya merepresentasikan kakak pribadi ya, bukan angkatan 1 secara keseluruhan. Karena kita tuh beda-beda semuanya. Yang karakter kakak kayak gini, teman-teman kakak gini, semuanya beda. Gitu. Mungkin pengalaman dari mereka mungkin ada, ilmu mereka mungkin lebih banyak lagi gitu. Tapi inilah kakak itu. Jadi apa yang Nesa dan teman-teman nantinya tanya, silakan saja. Terbuka saja, aman. Terus Kak, kesan pertama kali orang tua kakak pas masuk Gudep Sapandapek waktu 2013 gimana Kak? Weh, sama mungkin seperti orang-orang tua pada umumnya ya, yang sangat-sangat protektif dengan anaknya. Tapi ini telah juga dijelaskan oleh Kak Wen.
kan kakak nih sebenarnya lebih banyak meneruskan ya, dari tadi kakak bilang sudah jelaskan, tapi emang itu kenyataannya gitu kan, sudah digaris bawahi oleh Kak Wen dan Kak Reva kalau sebenarnya kegiatan di Gudep nih kayak gini, kita nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada apa-apa gitu. Jadi mungkin motivasi buat Nesha dan teman-teman ataupun angkatan setelahnya gitu. Memang jujur kakak, orang tua kakak juga sangat protektif, keluarga juga sangat protektif dengan SMA, dengan dengan kegiatan di sekolah, salah satunya ekstrakurikuler pramuka ini gitu kan. Apalagi kakak secara fisik juga lemah gitu kan, juga nggak juga suka sakit-sakitan gitu kan kalau pergi ke lapangan gitu. Tapi lagi-lagi tekad. Nah, tekad itu bisa mengalahkan semuanya. Itulah tekad dan keyakinan, tekad dari diri kita sendiri dan keyakinan bagaimana kita yakin pada diri sendiri dan meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwasanya oh inilah hasilnya, oh inilah prosesnya. Memang kebanyakan orang-orang di luar sana termasuk orang tua kita pasti hanya melihat proses saja kan. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Pasti hanya melihat proses. Tapi inilah mohon maaf, pasti hanya melihat hasil gitu. Tapi inilah kita berproses dan hasilnya itu kan, itulah itu satu kebanggaan pada diri sendiri. Tapi sebenarnya yang kepramukaan ini yang penting kan jiwa pramuka itu kan, bagaimana tata krama yang harapannya bisa sesuai dengan Trisakti dan Dasa Dharma. Mungkin penerapannya memang sangat-sangat susah sekali ya, dan itu juga sejalan kan dengan agama kita masing-masing. Nah, itu penerapannya sulit, tapi itulah namanya proses. Bagaimana jiwa kita, bagaimana pemikiran kita, ya itulah di pramuka inilah wadahnya gitu. Mungkin kakak akui kalau nggak ada pramuka ini dan kakak nggak masuk pramuka dan tidak berkegiatan di dalam bidang kepramukaan, mungkin akan sulit juga kakak berkegiatan di luar nantinya gitu, di masa depan atau dimanapun kakak berada gitu. Justru pramuka inilah yang bisa kakak jadikan sebagai tameng, wadah apapun lah itu, baik kakak diri kakak sendiri ataupun orang-orang di sekitar kakak. Terus kak, pesan dan kesan untuk adik-adik kakak yang di bawah angkatan 1, seperti kan ini OTW angkatan 14 kak, gimana pesan dan kesan kakak terhadap kami? Kalau kesan ya mungkin kakak hanya dilihat di belakang layar ya, kakak nggak bisa bertemu langsung, ya itulah sayangnya gitu, di sana nggak bisa bertemu langsung. Tapi kalau kita boleh kesan dulu ya sebelum pesan, ya sekarang pramuka keren seperti kakak bilang kan, dulu kakak masing-masing itu sekarang udah mengembangkan, bahkan udah branding lagi nih dengan adanya media-media sosial, memanfaatkan platform media sosial. Seperti inilah kan, Instagram, YouTube, TikTok segala macam kan. Udah ada pula istilahnya pramuka jedak jeduk kan, sekarang kan untuk konten itu sangat menarik sekali. Perkembangannya udah jauh. Alhamdulillah sangat ya. Siapa yang nggak kenal, lagi-lagi saya katakan siapa yang nggak kenal Sapanapek Komedian sekarang. SMP Negeri 24 Padang. Siapa yang nggak tahu sekarang? Kita udah nama, alhamdulillah ya, kalau sombong dikit. Tapi itulah suatu kebanggaan buat diri kakak dan juga Gudep ini lah kan. Itu kesannya itu kakak hanya melihat di balik layar seperti itu. Cuma itulah bagus pokoknya secara struktural maupun fungsional, ini yang ada di Gudep ini sangat berkembang sangat pesat ya, banyak kali sangat ya. Banyak dulu sanggarnya, ini boleh diceritakan flashback. Kakak masuk dulu tempat rapat, tempat bermain, tempat nongkrong, gudang, itu satu ruangan. Di Sanggar Pramuka dulu tiap pulang sekolah dari itu. Tapi itulah dulu kakak sanggar itu, itulah alhamdulillah lah kita banyak didukung oleh beberapa pihak termasuk sekolah sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu guru. Memang ya, itulah semuanya ketika kita meninggalkan suatu sekolah itu pasti perkembangannya di bawah Tapi alhamdulillah lah, saya bangga pernah jadi alumni. Jadi alumni SMP Negeri 24 Padang sekaligus Purna Sapanapek Skotiden. Dulu sanggar itu ya, itulah sanggar sangat 8 S-nya. Sanggar S dulu, 8 S-nya dulu Malaysia. Sanggar sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. 8 S kan? Lucu kan? Lucu. Nanti tolong lagi stiker. Lucu itu kan. Itulah, tapi
tapi justru dengan keadaan seperti itu yang membuat kita survive Ya, gitu bangkit. kan. Nah jujur alhamdulillah sekarang sudah diberi seperti ini, wadah seperti ini, untuk pengembangan selain skill kepramukaan, tapi juga manajemen skill di sini kan. Itu keren sekali nih, banyak kali kerennya. Ini bukan S lagi nih, K lagi nih, sangat keren sekali. Keren dulu sekarang. Ya itulah yang bisa kakak kasih kesan. Pokoknya maju teruslah Pramuka Sapandape Eskotiden ini. Terus pesannya untuk teman-teman kakak dulu ya, ataupun yang angkatan mungkin yang pernah kakak bekerja sama teman-teman ataupun adik-adik yang kakak pernah ada di dalamnya. Terima kasih telah bertahan sejauh ini teman-teman dan adik-adik semuanya. Saya Gilang mohon maaf atas segala kekurangan ataupun salah penyampaian. Kalau bisa itulah saya menyayangkan sekali kita tidak bisa berkumpul bersama kesini lagi secara bersama-sama, kita perlihatkan kepada Gudep ini. Ya kakak juga pengen ya kakak dan teman-teman yang lain itu juga hadir di sini. Gimana menyampaikan kesan-pesan, bahkan berdiri di hadapan adik-adik semuanya, teman-teman semuanya kan. Mengulang cerita mungkin keadaan berbeda tapi cerita tetap yang lama gitu. Itulah pesannya. Terima kasih ya ke kakak semuanya telah bertahan di Gudep ini. Dan saya selalu memesankan kepada adik-adik semuanya, tetap cabi abi. Itulah slogan dari kakak itu saya beri. Cabi abi. Kalau maksudnya mungkin kalau Nesya nanti ketemu sama Kak Ucup ataupun Kak Rehan Novrianda mungkin mereka lebih paham gitu kan. Tapi kakak cabi abi itu kakak umumkan nih, kakak kasih tahu sedikit ya. Cabi abi itu adalah kondisi ketika kita dalam kekurangan, kita dalam kondisi terdesak, tapi tetap bisa melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi kayak ada yang mau istilah cabi abi kayak bodo amat lah gitu. Bodo amat tapi versi yang betul. Emang bodo amat betul gitu. Jadi dalam kayak kita dalam setiap kakak berkepanitiaan tuh sama-sama purna-purna yang lain, kakak selalu menekankan nih hari udah hujan nih, yaudahlah gas aja lah gitu. Yaudahlah cabi abi lah gitu. Yaudahlah bodo amat cabi abi lah gitu. Itu cabi abi, tetap cabi abi. Tetap cabi abi gitu. Nah, tapi terus pesan yang lain juga karena terkait soal kesan di sini, itulah saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada beberapa pihak yang selalu support ya dengan kepramukaan Gudep Sapandape Eskotiden ini, Sapandape SMP Negeri Buka Padang ini, yang tiap tahun selalu ada perkembangan gitu. Karena itu tidak bisa disebutkan itu persatu pihak mana, kadang ada yang di belakang layar gitu kan. Ya itulah, mulai dari fasilitas yang sangat-sangat minim sampai fasilitas yang ini sangat-sangat wah nih menurut kakak nih kan, sangat-sangat wah sekali. Itulah udah jauh perkembangannya. Nah itu, jadi justru hal-hal yang sepertinya bikin kita survive gitu kan. Karena kebahagiaan itu bukan hanya mencari yang terbaik gitu, bukan hanya mencari atau mendapatkan yang lebih banyak, tapi bagaimana mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang sedikit gitu. Bagaimana kita dengan fasilitas seperti ini kita bisa melangit gitu. Nah gitu, itulah yang penting ya. Tetap cabi abi. Pasti kalian ketawa kan, yang paham ya TTA itulah yang tahu-tahu aja. Oke, Skoter. Nah, itu adalah salah satu angkatan 1 ya, Skoter. Jadi bagi kakak angkatan 1 yang nonton, kami tunggu kedatangannya dan duduk kembali di Sapandape. Duduk sini. Ini walaupun bangkunya satu nih, muek rumah banyak, bisa digeser. Nggak bangku angkot sih yang bisa digeser sampai 5-6, kok bisa duduk aja sama-sama. Pesan tiket yang jauh silakan merapat, yang rapat marilah jauh-jauh, marilah rapat kembali gitu lah kan. Semakin rapat, semakin rapat, tidak ada jarak walaupun ada angin sini lalu loh. Angin aja tidak lewat. Oke, Skoter, itu sedikit
sedikit sejarah anak Kak, sedikit untuk kenangan, mengulang kenangan. sejarah kenangan semuanya ada di sana tuh YTTA. Tapi ini belum semuanya Skoter, masih banyak, itu baru seperempat belum. Enggak, gua seperempat tuh dikit. Kalau di minyak seperempat itu seketek gitu banyak. Apalagi saya termasuk kakak Purna yang ya happy aja lah bawaannya. Pada dalam hati menangis ya kita kakak dulu dalam kepramukaan ini itulah menyambung kenapa kak masih bisa bertahan segala macam ya karena bawaannya happy aja gitu kakak suka karena suka kegiatan ya suka kegiatan di pramuka di sini suka tur-tur lapang seperti itu ya itulah gitu bawa apalagi didukung dengan Asatuan dan teman-teman serta lingkungan kepramukaan yang sangat-sangat terpuji gitu jadi kayak wah enak aja memang dulu sempat jadi pelampiasan atau apa lari ke pramuka tapi justru ini pelampiasan terbaik sempat dulu menjadi pelampiasan ya pramuka ini tapi justru itu menjadi kesan yang terbaik ya pelampiasan yang paling terbaik itu di pramuka bagi kakak dulu ya begitu. Terus Kak, pesan dan kesan kakak untuk Kak Reva dan Kak Wen Kak? Pesan dan kesan untuk Kak Reva, Kak Wen ya tiada kata seindah kalimat tiada kalimat seindah paragraf dan tiada paragraf seindah makalah dan segala macam aduh banyak kan itu bata-bata kan itulah kesannya banyak tidak bisa diungkapkan pokoknya sampai sekarang ini alhamdulillah bagaimana kakak mengenal Kak Wen dan Kak Reva seperti itu juga ketika ketemu saat ini kakak mengenal Kak Wen dan Kak Reva masih tetap seperti itu begitupun sebaliknya gitu karena tidak ada lagi yang bisa tidak ada yang bisa diungkapkan tapi kata-kata itu sudah terlalu nggak cukup lah gitu hanya dengan kata-kata pokoknya dengan perlakuan sejauh ini itu sudah membuktikan sangat-sangat lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kita masih dekat. Komunikasi. Nah, hubungan akan selalu terjaga dengan adanya komunikasi. Alhamdulillah sampai sekarang komunikasi masih lancar gitu meskipun ya kakak sendiri juga sangat-sangat disayangkan menghilang jauh tapi ketika membahas tentang suatu hal yang pernah kita bicarakan dulu cerita masih sama alhamdulillah masih sama cerita itu sampai saat ini mbak ya bukan Kak Reva dan Kak Wen saja tapi purna-purna yang lain juga seperti itu. Oke Kak, terima kasih Skoter telah menemani kami beberapa menit terakhir. Otak langang ya jadi ya itulah kakak Skoter mohon maaf ya agak-agak langang katanya masih banyak yang perlu diceritakan ya, masih sebenarnya. Banyak itu makanya kita tunggu angkatan 1 selanjutnya setelah Kak Gilang. Oke Skoter jangan lupa tetap bagi Skoter yang belum bunyiin tombol lonceng di samping kiri. Samping kiri siap mantap. Nah ini subscribe. Kalau kakak yang ngisi nih pasti nambah subscriber nambah like nambah viewers pasti nambah ini. Tenang aja. Enggak bantu branding nih pramuka Semanap ini. Enggak ke Padang ke luar negeri lagi. Ke luar negeri atau ke luar negeri ini maksudnya Buki Solo kan luar negeri kan. Oke Skoter, terima kasih telah menemani kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus kami juga tunggu. Jangan lupa tetap tunggu pantau terus video-video terbaru, episode-episode terbaru. Nggak di Sakato aja tapi ada di episode lainnya Katiko, Wakatutu, dan kami juga punya sosmed yang lain di Instagram namanya @sapandapeskotiden, jangan lupa follow. Terus di TikTok ada SPN DPK Pro. Oke? Di sini like-nya jangan lupa ya Skoter. Terima kasih telah menghadirkan kakak podcast ini ya. Ajang juga ya sekalian bagi kakak-kakak Skoter semuanya untuk kita yang purna ini bisa pansos seperti kakak. Enggak lah. Udah terkenal ngapain pansos lagi? Enggak maksudnya ya gitu ya. Maksudnya ini ajang untuk ya kalau nggak ada podcast ini gimana lah cara manggil kakak yang di luar sana gitu kan. Bagaimana lah
sarana untuk membagi kesan pengalaman ya, makanya ini konteksnya obrolan santai. Justru karena santai itulah yang bikin semuanya mengalir secara santai juga, secara perlahan juga. Tapi memang mantap, keren. Jangan lupa cabi abi. Insya Allah semoga Gudep ini makin maju ke depannya. Amin. Ya, suara Makin tambah tambah banyak ya, tambah banyak ya. Tambah banyak, tambah fasilitasnya masih banyak. Ya harapannya biar ini semakin bertambah, semakin banyak, semakin berisi lah. Kalau bertambahnya lemarian nggak berisi, tidak ada gitu kan. Nah, semakin berisi, semakin ya fasilitas semuanya mendukung. Nah, itulah cita kita bersama ya, bukan kakaknya sendiri, mungkin itu jadi cita kita bersama, semakin prestatif lah tentunya. Dan ya itulah kalau bisa fasilitas misalnya seperti ruang podcast, mobil Gudep. Itu cita kita bersama kan, jadi pergi lomba kita pakai Atau Gudep, gue keren lo, atau Gudep. Bus Gudep. apa? Akak menyabi mobil lah, ndak bus doh, itu tak tinggi mana tuh mah. Nah itulah ruang podcast, banyak lemari, banyak atribut kan, kayak apa pun. Beko ada dulu tangan Yanti, enak ada Yanti. Nggak ada Yanti di sini ya, nggak tahu deh sih ada lawak yang TTA, ya TTA aja ya. Ya begitulah harapannya, tetap ya membumi, ya tetap tak tungku tagak lo lihat, dan kalau tagaklah sakue batang karambia. Untuk penutupnya mungkin sama-sama ya, tak tungku akak ingin lo menyuarakan slogan itulah gitu. Oke, Skoter, sekian dari Nesya dan terima kasih atas waktunya mau meluangkan Kak. Ini Ya, sebenarnya sama-sama, masih banyak, teman. masih part 1, Skoter tungguin part 2 selanjutnya. Part 2, 3 tahun lagi. Amin, semoga cepat ya, part 2-nya lebih rame. Ya, Lebih rame angkat Ya karena dengan waktu yang seperti ini justru sangat menyesal juga sebenarnya, hanya bisa membagikan sedikit gitu. Tapi itulah namanya juga otak langgang ya, kita hanya nyari ilmu ya di mana aja, cuma nyari lucu ada di sini. Ketawa kan? Oke, Skoter, terima kasih. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramka. Sapanda Skotiden, tatungkui tagak lolia aye. Mantap, keren.